memang konsep kewalian itu kalau di kita itu yang penting adalah tindakannya, amaliyahnya. Jadi apa namanya, wali itu dari berbagai bidang kehidupan pasti ada. Di pemerintahan pasti ada, di masyarakat pasti ada gitu. Yang penting dia tidak pernah ingin dapat penilaian, dapat sanjungan atau bekerja karena kebutuhan orang lain atau memenuhi kesenangan orang lain gitu, atau ibarat sebuah tindakan itu murni karena dedikasinya ke Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Gun Imun. Teman-teman sekalian, kali ini saya kembali lagi bersilaturahmi di markas besar Nahdlatul Aulia. Sudah bersama kami Mursyid Thariqah Syekh Khotibul Umam Wiranu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sebelumnya, jadi beliau ini banyak panggilannya begitu, ada yang manggil Syekh, ada Ustadz begitu. Tapi video kami di awal beliau meminta untuk manggil Mas saja begitu ya. Ya, Mas Umam. biar lebih akrab ya, gitu. Orang Jawa Tengah itu tradisinya Mas. Baik, ya. Mas Umam gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ramadan lancar gitu. Ya, terima kasih udah datang lagi. Baik, terima kasih juga ini Mas sudah berkenan menerima kami lagi. Baik, Mas Umam, mohon izin kami ingin berbincang-bincang kembali dengan tentu saja topik yang berbeda begitu. Mas Umam, Nahdlatul Aulia atau Aulia ini kan jamak dari wali begitu. Ya, waliyun aulia. Kalau boleh kami mendapat penjelasan Mas Umam, sebenarnya konsep kewalian ini bagaimana sih Mas Umam? Ya baiklah, jadi sebelum membahas konsep kewalian, jadi ini sejarah sedikit ya, singkat tentang Nahdlatul Aulia ini. Sebenarnya guru kami Kiai Haji Sirajuddin Ilyas, aslinya Pujon, Malang, itu tahun 1980 itu sudah dapat petunjuk dari Allah untuk mendirikan organisasi ini. Nah, beliau ini masih muda sekali, umur 20 tahun di tahun 1980 itu. Jadi baru pulang ngaji dari Gus Said, Malang juga. Itu kemudian dapat petunjuk untuk mendirikan Nahdlatul Aulia. Konsultasilah sama abahnya Kiai Ilyas Muksin. Nah, abahnya ngasih saran, udah kamu soan ke Abah Hamid aja, maksudnya Kiai Abdul Hamid, Pasuruan. Nah, itu abahnya beliau di mukholid sama Kiai Abdul Hamid. Nah, Gustin juga sejak kecil itu sering dibawa ke Pasuruan. Jadi sering nginep juga di rumahnya Mbah Hamid. Nah, beliau soan terus menyampaikan petunjuk ini, dan Mbah Hamid bilang, loh iki apik iki organisasi yang harus didirikan ini. Yang suatu saat kalau memang waktunya sampai didirikan, yang penting organisasi ini karena organisasi yang mengajak insan-insannya manusia kepada Allah, jadi jangan masuk menjadi partai politik, karena suatu saat nanti akan banyak partai politik. Itu tahun 1980. Mbah Hamid kan itu 1982 kalau nggak salah. Nah, kemudian ya namanya masih muda, belum jadi mursyid juga. Beliau jadi mursyid itu usia 25 tahun. Nah, itu pun nanti baru pindah ke Jakarta, menyampaikan thariqah dan tauhid di Jakarta.
pertama kali di Masjid Albina Senayan. Nah setelah banyak jamaahnya, tahun 2006 beliau riadoh sama jamaahnya sekitar 100 orang di Gunung Gambar. Gunung Gambar itu di kabupatennya Gunung Kidul. Itu memang tempat riadohnya Pangeran Sambernyowo. Nah setelah 2006, setelah riadoh, ya bahasa beliau tuh mendeklarasikan NA, gitu. Mendeklarasikan kepada Allah ya, kepada Nahdlatul Aulia, bukan deklarasi kepada masyarakat, bukan, tapi kesiapan kepada ikrar kepada Allah bahwa kami mendirikan Nahdlatul Aulia. Nah baru tahun 2000 itu saya diamanati untuk mimpin, dan tahun 2021 baru kita dapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah organisasi keagamaan atau perkumpulan gitu. Nah kalau kita dipahamkan aulia yang dimaksud di organisasi ini sebenarnya membangkitkan jiwa-jiwa kewalian. Karena pada dasarnya semua orang yang lahir itu dikehendaki Allah lahir. Dan orang lahir itu pasti suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu pasti fitrah. Jadi anak-anak yang masih bayi sampai usia balik itu dia adalah jiwa-jiwa wali karena dia tidak punya dosa, dia masih suci, dia masih fitrah. Nah, jadi jiwa wali yang pertama adalah fitri atau suci, bersih. Ya, itu jiwa wali yang pertama. Sehingga apapun yang diperbuat itu tidak ada yang terkait dengan urusan yang sifatnya adalah nafsu dan syahwat. Maka di dalam Al-Quran disampaikan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa sungguhnya para wali itu adalah orang-orang yang tidak pernah punya rasa takut kecuali kepada Allah dan tidak pernah bersedih, tidak pernah ngersulo. Kalaupun dia ngersulo, kalaupun dia curhat ya ke Allah. Nah itu di Al-Quran sendiri disebutkan seperti itu. Nah orang yang masih kecil, usia 0 sampai katakanlah laki-laki 14 tahun, perempuan 9 tahun, itu kan orang-orang yang tidak pernah punya kebutuhan. Nggak pernah dia butuh ini, butuh ini. Kenapa ya? Karena dia masih suci. Setelah dewasa baru dia punya banyak keinginan. Keinginan itu nafsu, kemauan itu syahwat. Nah inilah dua pokok yang seringkali membuat kewalian seseorang semakin hari semakin luntur karena selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan atau nafsu dan syahwat. Lunturlah mulai sedikit-sedikit jiwa kewalian. Jadi jangan dibayangin wali itu seperti di film-film itu loh, pakai jubah, pakai imamah gitu. Wali itu ya orang biasa yang hidup hanya bergantung kepada Allah. Dia kesehariannya juga tidak menunjukkan yang aneh-aneh gitu. Tetapi dia bekerja hanya untuk dan dedikasinya untuk Allah, bekerja di bidang apapun. Nah, sehingga dia tidak punya rasa khawatir, takut disanjung atau dimaki-maki orang atau dicela orang atau dinilai orang jelek gitu, itu nggak peduli. Karena yang dia cari adalah penilaiannya Allah gitu. Jadi ibarat disanjung nggak gede kepala, ini ibarat kritik ya tidak sakit hati gitu loh. Karena semua itu yang menilai Allah. Kalau kita masih dikritik orang berarti memang ada kejelekan dalam diri kita. Nggak usah kita balik kritik, nggak usah kita balik marah-marah. Kalau ada orang marah-marah kita dengerin gitu. Sebagaimana anak-anak kecil kan, ya dia diomelin ya nggak ngerti gitu. Bukan karena nggak ngerti dia diomelin, tapi dia nggak peduli gitu.
nggak peduli. Kenapa? Karena dia masih suci gitu. Nah, memang konsep kewalian itu kalau di kita itu yang penting adalah tindakannya, amaliyahnya. Jadi wali itu dari berbagai bidang kehidupan pasti ada. Di pemerintahan pasti ada, di masyarakat pasti ada gitu. Yang penting dia tidak pernah ingin dapat penilaian, dapat sanjungan atau bekerja karena kebutuhan orang lain atau memenuhi kesenangan orang lain gitu, atau ibarat sebuah tindakan itu murni karena dedikasinya ke Allah gitu. Nah, yang kedua, jiwa-jiwa wali itu adalah jiwa-jiwa yang berani untuk berjuang. Berjuang dalam arti kita adalah untuk kebaikan bersama. Jadi bukan hanya kebaikan kelompok kita, agama kita, karena wali itu berada di atas semua golongan. Wali itu tidak hanya milik orang Islam saja. Kewalian itu ada di semua agama, gitu loh. Sebagai contoh misalnya waktu Rasulullah itu diajak berdagang sama pamannya Abdul Muthalib, itu kan di tengah jalan ibaratnya istirahat, kemudian bertemulah dengan seorang yang namanya Bukhairah. Nah, Bukhairah itu tanya kepada Abdul Muthalib, yang ada di mobil atau ada di alat transportasi, entah apa namanya dulu, gerobak misalnya, itu siapa? Oh enggak, itu barang-barang dagangan. Enggak, ada seseorang yang kamu sembunyikan, suruh keluar aja. Nah, begitu keluar ternyata Ahmad kecil kan. Nah, Bukhairah bilang, jangan kamu teruskan berdagang membawa beliau, sebab beliau ini adalah Nabi akhir zaman. Udah ada penandanya. Nah, sekarang Bukhairah sebagai orang namanya juga pendeta, berarti kan orang Nasrani. Kok sama Allah dikasih tahu rahasianya bahwa Ahmad kecil itu nanti jadi seorang Nabi akhir zaman. Yang dalam riwayat hadis itu, kalau saya dikasih hidup sampai dengan beliau diangkat Nabi, saya akan beriman. Nah, berarti beliau seorang wali, meskipun agamanya Nasrani, gitu loh. Jadi kewalian itu tidak milik agama tertentu saja, atau dalam hal ini agama Islam saja. Karena itu seorang yang berjiwa wali seperti banyaklah Mbah Mun, Gus Dur, dan yang lain-lain, pasti dia berjuang tidak hanya untuk agamanya sendiri, tapi berjuang untuk kemaslahatan semua, rahmatan lil alamin istilahnya. Untuk kemanusiaan. Iya, untuk kemanusiaan semua. Baik, justru konsep kewalian ini tidak hanya Islam saja gitu. Iya, betul. Di agama lain juga mengenal itu. Tapi, bukan, aslinya Allah itu ngangkat wali itu tidak murni hanya khusus orang yang beragama Islam. Itu maksud saya, gitu loh. Agama-agama lain juga banyak. Sekarang Prabu Siliwangi, meskipun di akhir hayat kan akhirnya menikah dengan Nyi Subang Larang yang melahirkan Pangeran Cakrabuana, Nyi Rara Santang, kemudian satu lagi yang di Garut, Kian Santang. Itu kan Nyi Rara Santang adalah ibunya Mbah Syarif Hidayatullah gitu. Nah, dulu beliaunya kan Prabu Siliwangi kalau bukan wali dia bisa menjadi sangat legendaris, menjadi pemimpin yang sampai hari ini masih ibaratnya menjadi contoh gitu loh. Nah, kalau kita lihat agamanya zaman dulu kan belum ada Islam itu. Nah, meskipun pada saat beliau nikah dengan Nyi Subang Larang, beliau masuk Islam gitu. Tapi artinya kewalian itu tidak tidak milik orang Islam saja. Betul. Baik. Kewalian ini sebenarnya memang diberikan atau gimana? Oh iya, semua diberi sama Allah itu. Misalnya sekarang orang
dalam hatinya terus-menerus berzikir karena perintahnya Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi setelah sholat kita pasti harus terus-menerus berzikir. Nah, zikir ini kan pekerjaan para wali kan. Jadi dan tidak kelihatan. Siapa yang tahu kalau dia ahli zikir kan gitu. Yang tahu kan hanya pelakunya dan Allah gitu. Ini salah satu misalnya. Salah satu yang kita lihat bahwa perilaku para nabi, para rasul, para wali itulah pertama ahli zikir. Artinya dalam setiap tarikan nafas itu dia ingat Allah misalnya. Nah, pekerjaan itu kan pekerjaan aneh. Kan gitu. Para wali pasti di luar kebiasaan. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, dan cara memberikan solusi itu pasti di luar pakem orang-orang sekolahan gitu. Kenapa? Karena dia selalu dapat petunjuk. Karena apa? Karena selalu ingat Allah, maka setiap masalah dia akan dikasih petunjuk dari Allah. Nah, petunjuk-petunjuk itulah yang disebut ilmu laduni. Nah, laduni dari mana? Jadi kewalian pasti pemberian, pasti pemberian dari Allah. Nggak ada yang nggak pemberian lah, jangankan kewalian. Ya kita hidup sehari-hari ini juga kan karena Allah ngasih. Kalau nggak ngasih kan mana bisa kita hidup gitu. Kita bisa makan dan seterusnya. Iya, karena mungkin ada juga fenomena Mas Yai yang mengaku-ngaku wali. Jangan wali ya. Terakhir bahkan ada yang mengaku nabi begitu. Iya. Nah, di tauhid itu kan yang paling membuat masalah di kemudian hari, maksudnya di akhirat adalah kan pengakuan. Allah sendiri sudah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita ini manusia, semua manusia itu lillahi miliknya Allah. Atau inna itu sesungguhnya kita dalam diri kita mulai dari ada jasmani, rohani, nurani. Ada nas itu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan 7. Kemudian basar, akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat 7 juga. Kemudian sifatul insan, ada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sufiyah. Itu semua jasmani yang 7, rohani yang 7, sifatul insan yang 7, itu lillahi miliknya Allah. Jadi satu lagi yaitu dzatul insan. Jadi ada 4 manusia kan. Nas, basar, sifatul insan, dzatul insan. Itu lillahi miliknya Allah. Nah karena itu kita tidak bisa ngakuin saya bisa bicara. Karena mulut ini bukan milik saya. Kan innalillahi. Saya bisa melihat. Mata ini bukan milik saya. Innalillahi, balik lagi. Bagian dari jasmani semua miliknya Allah. Bagian dari rohani atau basyar semua miliknya Allah. Bagian dari sifatul insan semua milik Allah. Nah, sehingga problem kita lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubduhu aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, termasuk manusia, hewan, macam-macam tumbuhan, malaikat, jin, setan, iblis, semua miliknya Allah. Di langit juga begitu. Maka kalau kamu akui baik secara lahiriah, wa in tubduhu aw tukhfuhu atau kamu sembunyikan dalam hati pengakuan itu, yuhasibkum billah, itu yang akan dihisab. Jadi problem kita di hadapan Allah nanti adalah problem pengakuan. Nah, karena itu sejak dini kita suruh mengembalikan miliknya Allah kepada yang punya, yaitu Allah. Sehingga kita tidak punya merasa memiliki. Kita cuma punya hak pakai kok. Kita dititipi rezeki, dititipi rumah, dititipi ilmu, itu kan punya Allah semua. Jangan kita klaim punya kita. Nah, kalau kita sudah berhasil tidak mengakui apapun yang ada dalam diri kita maupun di luar kita, nah itu dampaknya nanti kita tidak kena hisab. Tapi kalau sampai masih ngakuin, wah saya ini pinter, saya ini kaya, saya ini nggak bisa ngajar kamu, kalau nggak saya ajari kamu bodoh, itu sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan itu. Yang mengajari semua orang kan ya Allah, wa 'allama
apa namanya, alamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia yang tidak tahu. Gitu. Baik. Jadi kalau ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku nabi apalagi ya sudah pasti keliru. Gitu. Iya. Karena konsep dasarnya itu ya manusia nggak bisa mengakui atas dirinya sendiri. Iya, gitu, Mas. semua pemberian kan. Pemberian atau istilah kita itu adalah pinjaman. Hmm. Kita hanya punya hak pakai aja. Baik. Begini juga Mas ya. Tadi Mas Umam mengatakan bahwa seorang wali itu kan ya sebenarnya manusia biasa. Manusia biasa. Selaku manusia biasa kan kita hidup di dunia ini kan banyak godaan dan sebagainya. Yeah. Apakah kewalian itu bisa dicabut atau hilang sih? Ya kalau merujuk kepada ajaran-ajaran para guru-guru besar ya, mursyid thariqah maupun para kiai-kiai yang dikasih khusyuk, dikasih dekat sama Allah, itu sebenarnya kita tidak tahu ya siapa orang lain, apalagi diri sendiri, tidak tahu siapa sih yang wali, karena itu kan bahasanya la ya'rifullaha illallahu, tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri, itu aslinya. Kemudian diturunkan la ya'riful waliya illal waliyu, tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali dia wali, kan gitu. Nah siapa yang tahu? Ya nggak ada yang tahu, kan gitu, nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa melihat apa namanya, tetengar-tetengar, penanda-penanda, atau ngelihat amaliyahnya, atau melihat keistimewaan yang Allah kasih kepada seseorang gitu. Tapi apakah beliau wali? Ya kita tidak tahu juga. Gitu kan, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu, kita mata-mata ini tidak akan bisa melihat Allah. Tapi Allah akan melihat semua mata-mata manusia atau mata apa saja. Nah, karena itu orang yang sudah ketemu Allah misalnya, kita tidak bisa ngomong, oh, saya ini sudah ketemu Allah, saya ini sudah ketemu Rasulullah, saya ini sudah ketemu wali, nggak bisa, gitu loh. Karena itu bagian dari apa namanya, pengalaman personal di dalam riyadoh kah, di dalam amaliyah kah, atau di dalam bertorikoh kah, gitu. Jadi kita tidak bisa menstempel atau apalagi ngaku atau mendefinisikan oh ini wali, ini bukan, nggak bisa. Karena itu betul-betul rahasianya Allah. Bahkan seandainya pun seseorang dikasih paham dalam dirinya bahwa dia seorang wali, itu pun tidak boleh menyampaikan. Karena apa? Ada ini misalnya ya, saya diceritain sama, saya dulu kan ngaji di Mbah Mun ya, pernah gitu ya, di Sarang gitu. Nah, tapi kan saya tidak pernah dengar cerita tentang Mbah Mun tuh ngajari juga ke guru kami Gusti, ya, itu ngajari tentang tauhid. Sejak mulai tahun 96 ketika Mbah Mun rawuh di Pujon, karena beliau didatangi sama Mbah Ilyas, abahnya Gustin ini. Didatangi, kemudian ngomong ke Mbah Mun, koncomu mati, temenmu meninggal kok nggak kamu tengok gitu. Nah makanya Mbah Mun datanglah ke Pujon, ketemulah sama Gustin. Nah sampean siapa? Oh saya Gustin, saya Sirojudin, putranya Mbah Ilyas. Oh iya gini Din, saya semalam ditemuin abahmu. Abahmu bilang koncomu mati kok gak kamu sambangi, temennya meninggal kok gak kamu tengok. Oh nggih Mbah Mun, abah sampun sedo, abah sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Nah kemudian Mbah Mun minta diantar ke makamnya. Nah setelah di makam Mbah Mun bilang, udah kamu pulang, saya tinggalkan saya sendiri di sini. Nah habis itu setelah sowan Mbah Ilyas, kemudian datang lagi ke rumah. Ke rumah terus ketemu Gustin. Nah, Din iki mau abahmu pesen karo aku.
Abahmu tadi berpesan kepada saya agar saya membimbing kamu. Ala Gustin kan belum kenal yang gaib-gaib, maka bantah itu dalam arti nanya, mohon maaf Mbah, apa ada sih orang mati bisa ngomong gitu. Ya sudah, tunggu aja waktunya, nanti suatu saat kamu paham. Nah, kemudian setelah itu baru Mbah Mun sering manggil dia ngaji di sarang. Gustin ngaji di sarang. Dan ngajinya itu juga aneh, ngajinya itu pernah ngaji di tengah laut. Jadi naik kapal, nyari orang yang lagi belah itu istilah di sarang, nyari ikan itu. Kemudian Mbah naik sama Gustin ngajarin di tengah laut tentang ilmu tauhid. Nah, Gus, kenapa cerita ini sampai ceritakan setelah Mbah Mun nggak ada? Oh, itu bagian dari rahasia, Mas. Sebab kalau saya cerita, dan itu pesan Mbah Mun, jangan kamu ceritakan apa yang kamu ajari dari saya sebelum saya meninggal. Nah, itu kan kelihatan ngajari Gustin di tengah laut atau kadang di masjid sarang sendirian. Waktunya pun harus sepi di atas jam 1 dan harus nggak ada orang lain. Itu kan khasnya perilaku wali kan. Nah, itu tidak bisa disampaikan selagi beliau masih hidup. Nah, itu. Kenapa? Karena seseorang kalau tahu bahwa Mbah Mun wali misalnya pada saat beliau masih ada, maka kewajiban dia adalah khodiman bil ilmi wal jahi wal bil mali wal jahi, kemudian pokoknya harus berkhidmah, kalau enggak dengan hartanya, dengan ilmunya atau dengan tenaganya. Itu kan membebani masyarakat. Nah, maka biasanya orang seperti Mbah Mun tahu beliaunya itu seorang wali gitu, tapi nggak pernah dirinya ngomong. Kenapa? Itu konsekuensinya kalau orang tahu beliau wali, dia harus berkhidmah, dia harus mengabdi. Apa yang dia punya, hartakah, ilmukah, atau tenagakah gitu. Maka itu bagian dari sirullah yang pasti dirahasiakan. Boleh diceritakan kalau beliau sudah ada. Ya. Baik. Mas Kiai, jadi memang balik lagi tadi ya, kewalian itu nggak bisa diklaim begitu ya, nggak karena bisa. Itu lebih kepada laku kesehariannya yang dilihat begitu. Laku keseharian, dan itu hubungannya dengan Allah bersifat sirullah. Private lah kalau private ya, dan itu penunjukan dari Allah. Jadi kita tidak bisa ngaku-ngaku gitu. Betul. Meskipun kita tahu misalnya sama Allah dikasih paham bahwa kecuali Rasulullah. Rasulullah itu memang disuruh menyampaikan ana Rasulullah kan gitu. Karena dia menjadi utusannya Allah yang ditugaskan menyampaikan hidayahnya, petunjuknya kepada masyarakat. Maka dia harus mengaku sebagai Rasulullah. Dan di banyak ayat kan ada. Meskipun juga Rasulullah juga menyampaikan ana basyarum mislukum yuha ilayya kan gitu. Saya ini basarnya seperti kamu juga loh. Basar itu berarti akal, pikiran, roh, nyawa, sukma, nafsu, syahwat itu. Basar saya itu seperti basar kamu. Hanya saja yuha ilayya, saya dikasih wahyu kan gitu. Di ayat yang lain ana rasulun mir rabbil alamin, saya itu utusan dari Allah. Itu harus menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka gitu loh. Kalau wali nggak bisa. Baik. Kalau kita ngomongkan kewalian ini Mas ya, ada tokoh yang selalu disebut-sebut kewaliannya ini. Kita kenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur gitu ya. Iya. Gus Dur ini kan selain beliau seorang yang alim begitu, juga seringkali disebut-sebut kewalian beliau itu. Ini kewalian beliau ini apakah kealiman beliau itu atau memang ada sisi-sisi yang seperti Mas Umam tadi sampaikan, bisa katakanlah membaca masa depan begitu. Apa pengalaman Mas Umam bersama Gus Dur ini? Kan Mas Umam juga dikenal dekat dengan Gus Dur begitu.